Kali ini saya akan menjadi aktor baik ya. Jadi buat kalian yang mungkin butuh tenaga atau butuh semangat untuk menjadi orang baik atau mungkin orang yang cerdas, mungkin kalian harus stay di konten ini. Realitanya adalah banyak toko itu yang menawarkan tidak hanya promo, tapi juga program. Nah, program yang saya maksud di sini itu dicintai banyak orang, tapi sumber masalah juga bagi banyak orang. Ya, sebutlah orang yang ingin memiliki sesuatu, tapi dia sebenarnya belum mampu. Dia akan memaksakan dirinya untuk terlihat mampu dan memiliki sesuatu itu. Seperti di depan tadi saya bilang, saya akan mengajarkan kalian untuk menjadi baik, cerdas, atau mungkin kalian yang butuh tenaga untuk mendorong bahwa kalian tetap di jalan yang benar atau cerdas. Saya nggak pantas sih bilang ini benar ya, karena mungkin bagi sebagian orang nggak masalah kok. Program ini tidak masalah, dan saya percaya buat saya pun tidak masalah. Tapi saya bicara ini, saya membuat konten ini, itu adalah untuk mungkin 80% masyarakat Indonesia yang ingin memiliki sesuatu tapi belum mampu. Kredit, ya kita akan ngomongin bahas kredit nih ya. Mungkin kredit itu menarik nih buat kalian. Kalian ingin memiliki sebuah handphone seharga 2 kali lipat dari isi kantong kalian, tapi kalian bisa miliki barang itu sekarang. Program yang bagus. Si toko dapat pembayaran full nih dari si pihak leasing. Anggaplah handphone seharga 2 juta gitu ya. Anggaplah di kantong kalian ada 1 juta. Kalian bisa memiliki barang senilai 2 juta hanya dengan anggaplah angsuran pertama 200 atau 300 ribu ya. Hanya dengan 300 ribu kalian bisa memiliki barang senilai 2 juta. Terus kemudian kan ada angsurannya. Ini si toko happy loh ya. Toko yang ngebuat program ini dia sangat happy. Kenapa? Satu, tokonya makin laris. Karena 80% masyarakat yang ingin memiliki barang mahal, dia ingin segera memuaskan keinginannya. Anggaplah 80% penjualannya meningkat, toko yang mempunyai program ini. Terus kemudian si konsumen happy di awal. Ingat ya, di awal. Terus si pihak leasing happy nggak? Happy dong ya, karena kan dia dapat persenan dari uang yang kalian bayarkan untuk angsuran. Nah, terus apa nih yang keinginan saya kok untuk ngangkat konten ini adalah korban. Saya bilang korban ya. Kita bahas soal cicilan online bersama dengan perencanaan keuangan risiko yang berbeda. Ya, karena sesuatu yang mudah itu biasanya akan dibayar dengan resiko dan biaya yang lebih tinggi. Kebetulan saya punya toko handphone, jadi saya bahas ini dalam konteks toko handphone. Korban dari kredit itu semakin marak. Sejak apa? Sejak adanya platform digital yang naik kemarin waktu COVID. Kemudian mulailah tawaran-tawaran pinjol itu yang gampang banget di depan. Bahkan kalian tuh bisa nyairin 2 juta tanpa jaminan apapun, hanya dengan membuat sebuah akun. Bayangkan. Tapi endingnya adalah korban. Kalian tidak pernah belajar, kalian tidak pernah tahu apa yang terjadi ketika kalian tidak bisa bayar. Apa yang terjadi ketika kalian gagal bayar. Hal paling enak nih kalau menurut saya adalah udah balikin aja barangnya. Tapi ketika yang kalian pinjam itu duit dan kalian tidak bisa membalikkan uangnya, ini malapetaka. Dan saya bilang kayak gini tuh jarang diceritakan, jarang dibahas oleh pihak-pihak itu tadi. Entah itu toko handphonenya, entah itu si pihak leasingnya. Kenapa? Ya karena masa orang mau ngiklan nakut-nakutin. Istilahnya gini lah, orang jual sesuatu yang bikin orang happy tapi sesaat, itu nggak mungkin dia cerita dampak buruknya. Kecuali rokok loh ya, rokok itu sudah diatur undang-undang masalahnya. Sama kredit pun juga diatur undang-undang. Tapi kan bodoh aja kalau dia iklankan. Kalau kalian kredit tidak mampu bayar, nanti debt collector saya akan mendatangi kalian. Capek. Bang Ragil! Ya Bang? Bang Ragil kan? Iya Bang. Kau tahu kau punya utang? Dan menurut saya gini, yang paling sadis, yang paling jahat, kenapa kok korban berjatuhan, itu adalah teror. Nah, saya bilang tadi paling enak adalah balikin aja barangnya. Tapi kalau sudah menteror, dia nggak mau, mungkin gini, anggaplah kalian nggak punya duit, barangnya udah nggak ada lah misalkan.
kalian tidak bisa balikin, dia teror. Bahkan tidak hanya diri kalian, tapi keluarga kalian diteror. Serem ya kayaknya ya. Oke, mungkin saya cukup situ aja sampai membahas itu ya, cukup di situ aja. Saya pengen masuk ke edukasinya sekarang. Sebenarnya kalian tuh tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 6 bulan ke depan. Itu yang harus kalian camkan. Jadi ketika kalian memutuskan untuk membeli sebuah barang dengan cara kredit, pastikan bahwa keuangan kalian, bahwa kehidupan kalian itu akan baik-baik saja 6 bulan ke depan. Dan bahkan saya bicara kayak gini untuk orang yang saat dia membeli sebuah barang, dia punya nih keuangan yang senilai barang tersebut, tapi dia kredit. Itu saja bisa terancam dia gagal bayar kalau sesuatu terjadi, entah ke dirinya atau keluarganya. Dan ada 20% orang yang sebenarnya boleh kok beli kredit, baik-baik saja kok beli kredit. Itu untuk siapa sih? Untuk orang yang memang dia sudah punya keuangan itu mungkin berkali-kali lipat dari barang yang dia beli. Emang dia nggak mau bayar cash aja. Kita nggak tahu loh ya alasan setiap orang kredit tuh tidak selalu tidak mampu loh. Ada orang yang mau beli kredit itu ya atas dasar saya pengen nabung, atau mungkin kalau nggak kredit saya tuh tidak terpacu untuk mengeluarkan uang sekian untuk investasi. Nah, kita juga nggak tahu nih barang apa yang mereka beli. Ketika handphone itu investasi buat dia, buat bisnis dia, tapi dia mampu loh ya beli, terus dia pengen men-challenge mungkin dirinya, bisnisnya harus bisa menghasilkan senilai angsurannya. Itu kan kalian tidak pernah tahu. Tapi buat kalian yang kredit itu karena dasar keuangan kalian yang mepet, ini bahaya banget. Yang cukup saja terjadi sesuatu di 6 bulan ke depan, itu bisa gagal bayar. Apalagi kalian yang ngepres. Mungkin sih saya tidak berpihak kepada orang yang pro kredit atau orang yang tidak pro kredit ya. Intinya adalah konten ini untuk mencerdaskan kalian bahwa ada toko handphone yang tidak memberikan kredit, tapi dia memberikan banyak keuntungan.